Orang Indonesia tidak memikirkan masa lalu lagi. Mm-mm. Kita mikirkan masa depan itu lebih penting. Oke. Istilah kuli pun sudah tidak ada di sini. Mm-mm. Ya, betul. Betul kan? Ya. Oh, begitu. Itu disiarkan di televisi Belanda dan ada di buku-buku. Berulang kali itu didatangi oleh wartawan-wartawan dari Belanda untuk menanyakan perbudakan di kebun kelapa sawit. Oke. Nah, ya sampai sekarang itu tuduhan-tuduhan dari Ya, LSM, selalu. Greenpeace apa. Ya. Jumpa lagi dengan saya, Togar Sitanggang, di dalam acara Tagar Togar Podcast. Episode kali ini menurut saya sangat spesial karena saya akan berbicara dengan Begawan Perkebunan Indonesia, Bapak Sujai Kartasasmita. Saya nama beliau ini sudah saya dengar semenjak saya masih kecil karena kebetulan saya lahir di perkebunan sawit. Orang tua saya bekerja di perkebunan sawit dan Om Sujai adalah atasan dari orang tua saya. Apa kabar Om? Baik, baik. Eh, ini ya seperti tadi saya sampaikan, kita sudah berkenalan dalam tanda kutip berkenalan lah semenjak saya lahir kali Om ya. Karena orang tua saya dulu dia berada di bidang perkebunan dan Om adalah atasan dari orang tua saya. Ini Om, pembicaraan mungkin diskusi kita untuk sore hari ini ya lebih kepada perihal perkebunan di Indonesia terutama sawit. Sejarahnya Om, perkebunan sawit di Indonesia. Kalau boleh Om ceritakan, mungkin kalau penanaman Belanda ya kita tahulah Belanda dan Belgia itu kapan. Tapi mungkin kita mulai dengan sejarah perkebunan sawit di Indonesia Om. Mulai dari nasionalisasi perkebunan asing yang berada di Sumatera Utara mungkin. Sejarahnya ya. Ya, sejarahnya. Jadi perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara itu diawali oleh pengusaha-pengusaha tembakau Delhi. Mereka ingin menanam pohon kelapa sawit pinggir jalan sebagai peneduh. Oke. Didatangkanlah benihnya dari Bogor, dari Kebun Raya Bogor. Ya. Itu panjang ceritanya ya Kebun Raya. Nah, ternyata pertumbuhannya bagus. Cuma sayangnya sampai sekarang itu legasi itu tidak dipertahankan ya. Jadi pohon-pohon kelapa sawit yang di pinggir jalan itu mungkin sudah tidak ada lagi. Waktu saya di Sumatera Utara masih banyak gitu. Nah, pada tahun 1860-an, jadi Sumatera Utara itu mulai dengan penanaman tembakau Delhi, Ninhurst, berkembanglah ekonominya, dan Ninhurst itu mula-mula mendatangkan orang Jawa dari Pineng. Orang yang baru naik haji terus direkrut supaya bekerja di tembakau Delhi. Jadi kepada mereka diberikan uang dan mereka diharapkan ya bisa mulai bekerja. Karena orang Melayu tidak mau bekerja, apalagi orang Batak. Tapi Om bilang dari Pineng ya? Hah? Dari Pineng, orang Jawanya. Yang dari Pineng, jadi zaman dulu Pineng itu tempat singgahnya kapal-kapal. Oh, oke. Ya, oke, terus. Ya, jadi oleh Ninhurst mereka diajak ke Sumatera Utara. Oke. Tapi sebetulnya siapa di belakang layar yang menggerakkan penanaman tembakau itu? Orang keturunan Arab. Oh, oke. Siapa namanya? Said Abdullah. Said Abdullah. Itu asal mulanya dari Surabaya.
Perusahaannya bangkrut di sana, kemudian dia mau mencari usaha di India. Tapi kapal yang ditumpanginya terdampar di Selat Malaka. Oh, Dan dia tahu-tahu kok sudah ada di pantai Sungai Delhi. oke. Jadi, tapi dia itu hebat, pandai menyesuaikan diri. Dia itu seorang playboy. Oke. Akhirnya sampai menjadi suami dari adiknya Sultan Delhi. Oh, oke. Hebat ya. Tapi dia itu punya visi yang jauh ke depan. Jadi dia lihat tembakau Delhi dan tumbuhnya bagus. Orang belum tahu itu bahwa tanah Delhi itu bisa berkembang nantinya dengan penanaman tembakau itu dalam skala besar. Dia sudah melihat waktu itu. Visinya luar biasa. Jadi dia minta izin kepada Sultan Delhi untuk pergi ke Batavia ya. Dia untuk menawarkan pada Belanda siapa yang mau investasi di sana itu bisa menjadi kaya. Oke. Nah, setibanya di Jakarta, di Batavia, dia menemui Belanda-Belanda itu, tapi selalu diperolok-olokkan di sana, di Jakarta. Wah, Arab penipu ini. Oke. Nggak percaya ya? Ya, nggak percaya. Nah, akhirnya dia ke Surabaya. Di sana itu dia punya kenalan-kenalan, akhirnya bisa bertemu dengan direktur dari perusahaan Belanda, Hans Burg. Dan diceritakanlah bahwa tanah Delhi itu merupakan hari depannya tanah Sumatera, istilah Sumatera Utara belum ada. Sumatera Timur kali, Om. Belum ada. Oh, belum ada juga ya? Belum ada tanah Delhi saja. Oke. Dan keuntungannya bisa besar dengan penanaman tembakau. Nah, oleh direksi perusahaan Belanda itu dipanggillah Nienhuys. Nienhuys itu seorang administrator lah, istilah sekarang, dari kebun tembakau perusahaan milik Belanda itu di daerah sana dekat Lumajang. Lumajang. Apa? Lumajang. Dekat Lumajang, Blitar apa? Ya. Jadi dia diajak naik kapal, itu khusus kapal dikirim ke sana karena percaya pada ini harus percaya pada orang Arab ini. Jadi janjinya kalau nanti ceritanya benar, Nienhuys diturunkan di sana, di tanah Delhi. Tapi kalau ternyata orang Arab ini bohong, supaya kapalnya terus langsung ke Singapura cari muatan. Oke. Jadi Nienhuys turun dan ternyata memang betul. Dia terus melihat itu, tembakaunya bagus, dan apa yang diceritakan oleh Arab itu katanya cocok untuk dilaksanakan. Oke. Jadi kemudian dia cari modal, akhirnya dapat, dan dia rekrut tadi orang-orang dari Pinang, orang Jawa tapi orang Jawa ketika tiba di tanah Delhi, mereka kan baru pulang dari haji. Oke. Hanya menyebarkan agama Islam, tidak mau bekerja. Padahal sudah semua. Oke. Karena memang baru pulang haji ya. Supaya orang Batak itu jadi orang Islam gitu. Karena memang baru pulang haji ya ini kesempatan gitu ya Om ya. Iya. Jadi ditagih oleh Nienhuys. Mana sudah dikasih uang kok belum ada buktinya. Jadi mereka baru mau kerja. Tapi kepercayaan Nienhuys pada orang Jawa sudah hilang ini. Jadi akhirnya orang-orang Jawa itu suruh pulang dan dia rekrut orang-orang keturunan Cina. Oh. Iya, dari Penang, dari Cina.
untuk bekerja di Tanah Delhi. Oke. Jadi mereka lah yang membuka Tanah Delhi. Oke. Makanya banyak orang-orang keturunan Tionghoa ada di Di daerah Medan. Sumatera Utara. Ya, ya. Jadi mereka memang pekerja keras itu. Jadi ternyata Sumatera Utara itu berkembang terus. Jadi tembakonya dilelang di Amsterdam dan harganya bagus. Mm-mm. Dan Indonesia juga dapat tambahan modal di Amsterdam. Mm-mm. Akhirnya dia bisa menggait perusahaan-perusahaan Belanda lain untuk menanam modalnya di Tanah Delhi. Untuk tembakau ini Om ya? Ya tembakau, tergiur semua itu sampai ada yang namanya Delhi Maskapai, Tanjung Morawa itu. Ya, ya. Nah, berkembanglah ini Tanah Delhi sehingga menjadi perhatian seluruh dunia. Itu dianggap surganya investor. Tembakau untuk Tanah Delhi untuk tembakaunya ya? Iya karena tembakau Delhi. Ya. Nah, dalam kaitan itu karena makmur itu mereka membuat macam apa namanya ya kota seperti Medan apa. Ini Kesawan itu dulu hanya kampung kecil saja. Tapi berkat adanya tembakau, Delhi berkembanglah menjadi kota Medan. Nah, dalam kaitan dengan itu, kelapa sawit mulai berkembang. Oke. Jadi tadinya di pinggir jalan, belakangan itu memang diperlukan. Ternyata Sumatera Utara cocok untuk penanaman kelapa sawit. Ya. Dan apa namanya menjadi perhatian juga karena benih yang berasal dari pinggir jalan itu ditanam di mana-mana kok bagus hasilnya. Padahal dari pinggir jalan Om ya? Iya, yang di pinggir jalan itu. Ya. Dari Selat Malaka, dari jajahan Inggris, dari Semenanjung Malaka itu berdatangan investor untuk mengumpulkan benih dari pinggir jalan itu. Oh, oke. Dan itu ditanam di Semenanjung Malaysia. Oke. Nah, ternyata memang cocok untuk ditanam kelapa sawit dan waktu itu juga ini yang patut menjadi perhatian ya. Jadi Belanda itu menyadari sekali bahwa infrastruktur itu penting. Jadi Delhi Maskapai itu lalu pertama mulai dengan membuat rel kereta api dari Medan ke Belawan. Jadi Belawan itu pelabuhan dibangun khusus untuk ekspor tembakau. Yang dulunya pelabuhannya kecil di Labuan Delhi, pindah ke Medan, ke Belawan. Ke Belawan, ya. Modern sekali, fasilitasnya untuk ukuran waktu itu sudah melebihi zamannya lah. Nah, selanjutnya dibentuklah yang namanya Delhi Spurweg Maskapai kereta api. Spurweg, oke. Ya, Spurweg. DSM. Ya. DSM dari Medan ke Tebing Tinggi, Tebing Tinggi ke Rantau Prapat. Nah, berkembanglah di situ perkebunan. Tapi sekali lagi orang Batak belum ada yang kerja di perkebunan. Belum bisa Om ya? Belum bisa. Jadi berkembang. Nah, terus dibangun juga rel kereta api ke Siantar. Dari Tebing Tinggi. Berkembanglah daerah Simalungun. Nah, disitulah orang Batak mulai bekerja, mulai aktif. Berkembanglah Simalungun. Karena ternyata Simalungun itu daerah yang paling cocok untuk ditanami kelapa sawit. Ekosistemnya itu paling bagus. Daerah Siantar ya? Iya. Simalungun itulah yang jadi sasaran. Kemudian menyusul kebun-kebun teh.
Walaupun saya turunan Jawa Barat ya, tapi saya senang di sana itu, senang bercampur dengan bergaul dengan orang Batak. Oke. Ya, ya, ya. Saya itu sampai ke Nomensen mempelajari adat istiadat Batak. Supaya ngerti berhadapan dengan orang Batak, ya. Iya, dan mereka baik. Nah, jadi kembali ke infrastruktur itu, kelapa sawit yang berkembang, tapi karena karet itu lebih menarik, banyak orang menanam karet. Ya, pada waktu itu. Di daerah tempat sana. Ya. Apalagi sudah ada kereta api ya. Ya, ya. Kisaran apa. Ya. Ini kisaran juga menarik. Zaman dulu di sana itu orang Belanda itu bukan orang Belanda saja. Karena banyak investor asing yang lain masuk. Jadi mereka itu punya klub di kisaran. Yang sekarang klub ya? Klub, iya klub. Jadi itu bisa dibaca dalam buku Reber. Jadi mereka menyeberang Sungai Asahan, situ dansa-dansa, nah sekali-sekali ke Medan, belanja. Nah, karena investor-investor itu berdatangan dari mana-mana, masyarakat Sumatera Utara itu jadi heterogen. Ya. Berbagai bangsa ada di sana. Ya. Seingat saya di sana bangsa Swiss ada. Itu Padang Halaban itu? Ya, Padang Halaban aslinya Swiss ya. Terus selanjutnya juga orang Inggris, Harrison and Crosfield. Ya, Lonsum sekarang. Iya, Lonsum. Kemudian juga orang Amerika yang sekarang jadi kebunnya Bakri itu. Orang Belanda jelas. Orang Swedia. Swedia yang mana? Jadi orang-orang Swedia itu selain menanam tembakau deli juga kelapa sawit. Belgia apa Swedia? Belgia, Swedia. Iya. Swedia. Jadi Jerman. Ya. Nah, orang-orang Jerman inilah yang membesarkan perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara. Oke. Diawali di Tanah Hitam Hulu ya. Ya. Iya, Tanah Hitam Hulu terus. Itu Raja. Tanah Hitam Hulu yang sekarang itu yang ditanam pertama di 1911 itu ya? Betul. Oke. Tanah Hitam Hulu. Ya. Nah, tapi kita itu ya tidak senang pada sejarah, jadi Tanah Hitam Hulu pun tak jadi apa sekarang. Ya, Tanah Hitam Hulu mungkin udah berapa kali replanting itu, Om. Ya. Jadi berkembang lagi, Marihat juga itu Jerman. Marihat Jerman, oke. Jerman ya. Kemudian orang-orang ini Belgia juga berdatangan. Sockvin. Ya, tapi kan Belgia masih tetap ada sampai sekarang. Masih. Ya, Sockvin dengan itu satu-satunya yang orang perusahaan asing. Ya, Tolan 3 Om? Sipef. Terus saya bisa cerita mengenai Sockvin ini karena saya tahu sekali ya. Jadi itu miliknya perusahaan Prancis dan perusahaan Belgia. Pada awalnya ya. Ya. Nah, jadi kelapa sawitnya berkembang terus dan akhirnya menjadi model pengembangan kelapa sawit di seluruh dunia di Sumatera Utara itu. Karena dibarengi dengan research. Oke. Jadi angkutannya dipermudah kan, minyak sawit dengan kereta api yang tadi saya ceritakan dibangun. Akhirnya juga pekerjaannya heterogen dari Jawa. Nah, mula-mula kan dari Cina. Ya. Tapi kemudian waktu zaman-zaman Malaysia itu, jadi dirasakan bahwa lebih baik mendatangkan buruh dari Jawa. Oke. Oh, jadi yang Jawa itu yang kedua berarti ya, yang lebih banyak sekarang. Iya, Jawa. Oke. Nah, kalau Harrison and Crosfield mendatangkan juga orang-orang dari India.
itu untuk jaga malam. Itu makanya ada kampung keling. Ya, iya. Itu dari itu Harrison Crossfield punya bagian ya. Oke, Iya, saya baru tahu iya. nih. Inggris. Oke. Saya masih ingat karena saya dulu juga direktur di situ. Oke. Itu kalau orang India jadi jaga malam, Nah, mereka berdiri di depan pintu malam-malam ya. Tapi sambil tidur, berdiri itu tidur. oke. Tapi kan orang nggak tahu dia tidur kali Om ya. Nah, orang tidak tahu. Makanya mereka dipakai untuk jaga malam ya. Iya, Oke. jaga malam. Oke. Lalu untuk administrasi juga. Nah, kelapa sawitnya berkembang terus, bisnisnya berjalan itu di yang namanya Afros itu. Afros dari Harrison and Crossfield. Afros itu tadinya bukan. Oh, bukan. Afros itu tadinya Balai Penelitian untuk Karet. Ya. R-nya itu dari rubber. Oh, R-nya itu rubber. Rubber, Afros. Oke. R-nya dari rubber itu. Oke. Karena rubber lebih menarik, Ya. makanya berkembang di mana-mana. Nah, itu ditemukan varietas-varietas yang bagus, yang bisa dikembangkan di mana-mana. Ini ada cerita yang lucu ya. Saya ini kan dekat dengan perusahaan Denmark yang namanya United Plantations. Ya, UP Malaysia, Nielsen. Yang di Malaysia. Ya. Nah, mereka juga ingin mendatangkan benih yang terbaik dari Sumatera Utara untuk ditanam di kebunnya di Malacca sana. Ya. Belum ada Malaysia. Ya. Tahu apa yang dilakukan? Ada seorang wartawan berkunjung, pura-puranya untuk memberikan berita yang penting tentang perkembangan kelapa sawit. Tapi sebetulnya dia mata-mata untuk mencuri rahasia-rahasia kelapa sawit. Oke. Nah, salah satu yang dimimpikan oleh orang-orang Malaysia itu, orang Malacca, yaitu benih yang bagus. Jadi si wartawan ini ketika datang di kebun yang ada penelitian ya, milik Belanda. Jadi penelitian itu bukan di Afros saja, juga ada di kebun Belanda, di HVA itu ada. Tahu apa yang dia lakukan? Tepung sari dari bunga kelapa sawit dijadikan bedak oleh dia. Bedak? Bedak ya, wajahnya itu bedaki dengan tepung sari itu. Jadi dia buru-buru pulang naik kapal ke Penang. Nah di Penang lah itu diambilin. Itu. Jadi dia membawa tepung sarinya itu sebagai bedak. Iya bedak. Jadi karena waktu itu masih jarang benihnya bagus di Malacca, masih ketinggalan lah. Ya. Nah, begitu berkembangnya kelapa sawit di Tanah Delhi, sehingga akhirnya Tanah Delhi itu menjadi eksportir minyak sawit terbesar di dunia dengan produksi 200.000 ton per tahun. 200.000 ton per tahun. Ya, jadi sebelum Perang Dunia Kedua, itulah sudah terbesar di dunia. Oke. Karena di Tanah Delhi yang perkebunan sawit itu dijadikan perkebunan ya Om ya. Iya. Jadi Tanah Delhi itu dianggap sebagai surganya investor. Oke. Pertama, menanam tembakau Delhi. Kedua, karet. Ketiga, kelapa sawit. Oke. Nah, orang-orang Batak mulailah banyak yang bekerja di kebun. Ya. mulai kebun tujuan jadi pekerjaan orang Batak, Pak. Nah, ini pengalaman saya pribadi ya. Karena saya mendirikan museum perkebunan di Medan. Ada dua museum. Itu saya didatangi oleh kru televisi dari Belanda. Di Belanda itu sekarang
di kalangan muda ada pandangan bahwa Belanda itu dulu banyak menggunakan tenaga muda. Oke. Ya. Jadi dalam pertemuan dengan kru televisi itu, saya berkali-kali ditanya, itu dulu perbudakannya bagaimana? Saya jawab, tidak ada perbudakan. Orang Indonesia tidak memikirkan masa lalu lagi. Kita mikirkan masa depan, itu lebih penting. Oke. Istilah kuli pun sudah tidak ada di sini. Ya, betul. Betul kan? Ya. Oh begitu, itu disiarkan di televisi Belanda. Dan ada di buku-buku. Berulang kali itu didatangi oleh wartawan-wartawan dari Belanda untuk menanyakan perbudakan di kebun kelapa sawit. Oke. Nah, ya sampai sekarang itu tuduhan-tuduhan dari LSM, Greenpeace apa. Ya. Nah, jadi kembali lagi ke Afros. Ya. Dulu sudah ada itu sertifikat. Jadi kalau kita ekspor minyak sawit harus mendapatkan sertifikat dari lembaga penelitian Afros itu. Oh, oke. Itu Iya. Sertifikat kualitas. Iya, sertifikat mengenai kualitasnya. Kualitas. Oke. Tapi ya maklumlah kita. Kadang-kadang dicoba-coba, disogok itu. pH-nya katanya. Padahal sudah 5. Dibilang 3 gitu ya. Bisa dibilang 2. Itu ketahuan di Rotterdam. Jadi ada sertifikat sudah waktu itu. Oke. Bukan barang baru sertifikat itu. Nah, kemudian juga waktu itu kelapa sawit belum ada industri hilirnya. Ya. Belum ada. Ya. Jadi terus terangnya saya yang mengawali industri hilir kelapa sawit di Sumatera Utara. Ya. Di Bulina. Itu Pamina Om ya? Itu tahun 1977. Ya, oke. Nah sekarang mau dihidupkan kembali. Ya. Itu jadi perhatian Unilever dan lain-lainnya. Ya. Lalu yang tidak kurang pentingnya juga ya, saya itu jadi pahlawannya Tembakau Deli. Karena sejak tahun 2005 sampai tahun 2010 lah. Nah itu selalu diminta oleh pemerintah Jerman dan PT Pendua untuk mengikuti lelang di Bremen, tembakau Bremen. Ya. Jadi terkenal tembakau Deli itu karena ibarat mereka yang menyebutkan itu ibarat anggur Bordeaux. Oh, tembakau Deli diibaratkan anggur Bordeaux. Ada rasa khasnya. Sampai-sampai saya itu berulang kali diwawancarai oleh televisi. Nah, satu kali saya bersama duta besar di Berlin, bersama fabrikan cerutu, kumpul-kumpul di Bremen. Lalu saya ditanya, nanti Tuan saya wawancarai ya, kru televisinya nanti akan datang ke sini. Boleh, tapi ini Pak Dubes saja lah. Terus Dubesnya mengatakan, sudahlah Bapak saja. Saya tidak tahu mengenai tembakau Deli. Jadi saya katakan, saya ini kan tidak menghisap cerutu. Pak Dubes, iyalah, bohong sedikit tidak apa untuk kepentingan Indonesia. Jadi waktu diwawancarai oleh kru televisi itu, pertanyaan pertama, do you smoke cigars, sir? Langsung bohong. Iya. Jadi saya jawab, yes. Every morning, after I have my cup of coffee,
I smoke a cigar. Oke. Oh, you say cigar smoker, sir. Wah, terus ditanya macam-macam. Nah, 12 menit lah saya diwawancarai. Heeh, Itu disiarkan di lewat televisi Jerman. heeh. Tapi begitu keluar krunya itu, semuanya berteriak. Kelihatan sekali bohongo itu. Tidak ada orang yang menghisap cerutu pagi hari. Nggak di briefing kali Om ya untuk cerutu itu kapan dihisap ya? Nah, itu apa ya, sampai tahun 2010 Hmm. itu begini dulu. Nah, Tahun Om. 2007 ya, Mm-mm. 2007 Pak Batara itu diundang ke Hotel Angkasa di Medan. Oke. Karena saya ikut, karena pabrik cerutu terbesar di Eropa Hmm. ingin bertemu dengan Pak Batara Muda Nasution. Mm-mm. Ketika itu baru diangkat jadi Dirut PTPN 2. Mm-mm. Jadi di Hotel Angkasa itu setelah sarapan itu ya, ngobrol. Hmm. Jadi pabrik cerutu ini namanya Nobel. Mm-mm. Jadi direktur utama Nobel itu tanya pada Pak Batara, bagaimana ceritanya ini kira-kira bisa bagus kualitasnya. Hmm. Terus diceritakan oleh Pak Batara, masih baru diangkat dari Mm-mm. langkah-langkah yang akan diambil. Nah ini yang dari Nobel itu saya mendengarkan menghisap cerutu, terus kadang melihat saya. Setelah selesai Pak Batara bicara, komentarnya apa? Alah, cerita begitu sudah biasa saya dengar. Oke. Yang penting bukti. Hah. Tapi Pak Batara, nah itu bagusnya, tidak merasa tersinggung. Aha. Dia betul-betul banting tulang supaya mutunya bagus. Nah, tahun 2008 saya ikut hadir dalam lelangnya. Hmm. Itu tembakaunya bagus sekali. Mhm. Orang dari seluruh dunia datang. Mhm. Dari Amerika, dari Kanada, dari Kamerun. Saya hadir di situ. Tembakau Delhi masih ekspor sekarang. Nanti dulu saya cerita. Oke. Jadi waktu itu lelang, tahu apa komentar calon-calon pembeli itu? Oh, ternyata orang Indonesia juga bisa ya, asal mereka serius. Coba, itu komentar orang-orang luar. Asal serius. Iya, asal serius. Ternyata bisa ya. Nah, terus tahun 2008 juga, itu diadakan upacara peringatan hubungan Jerman-Indonesia dalam urusan tembakau. 50 tahun. Wah, saya putar video apa di situ. Ini Pak Rohan tahu betul. Seorang semuanya senang. Tapi 2 tahun kemudian dulu saya cerita dulu. Itu ya kalau lelang, kalau terus ada pertemuan seperti itu, perayaan, duta besar kita dari Berlin khusus datang ke sana. Begitu juga konsul jenderal dari Hamburg datang. Saya biasa dengan mereka bergaul. Nah terus 2 tahun kemudian 2010 dalam Roots, saya karena bukan anggota, ya supaya pengamat saja di situ hadir. Jadi orang kita itu ngotot supaya ditutup saja lah lelangnya itu. Kami mau ekspor ke Cina.
Kecuali Pak Batara tidak, tetap akan menjual tembakaunya ke Eropa, Ke Bremen. ke Bremen. Tapi ngotot ya, dari Jawa Timur apa. Akhirnya keputusan RUPS supaya ditutup saja kalau begitu. Jadi gedung yang megah itu besar sekali. Setelah itu tidak dipakai. Dan ternyata ekspor ke Cina juga tidak ada. Oh, oke. Jadi PT PN 2 tetap ekspor ke Bremen. Tapi ya dengan kapal tentunya mahal itu. Kalau dulu lebih murah. Oke. Jadi gedungnya itu kosong, gedung megah. Jadi seharusnya kita itu mempunyai rencana. Itu jadi etalasenya komoditas perkebunan Indonesia mestinya. Tapi tidak ada rencana seperti itu, dibiarkan saja. Nah akhirnya ada perusahaan Jerman ingin merubah gedung itu menjadi studio film seperti Hollywood begitu. Tapi oleh pemerintah Jerman ditolak. Nah bulan Juni yang lalu datang dari Jerman konsul kehormatan kita orang Jerman datang menemui saya memberikan penjelasan. Waduh, syukur, alhamdulillah ini gedung, ini orang Jerman yang cerita. Gedungnya itu oleh pemerintah Jerman dianggap sebagai gedung legasi. Bukti kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Tidak boleh dipakai untuk keperluan lain. Itu sampai begitulah. Nah, kembali menaik kelapa sawit. Jadi berkembang terus, yang mulai ya kita dari Sumatera Utara. Ini diteruskan ya ceritanya ya. Ya, silakan Om. Jadi dulu waktu saya dirut di PNP 6 di Pembatu. Tapi sebentar Om, sebentar. Sebelum PNP itu bukan PNP namanya kan ya? Aneka Tanaman. Aneka Tanaman. Berubah-ubah namanya itu. Karena Aneka Tanaman itu nasionalisasi dari perusahaan-perusahaan asing tadi ya? Perusahaan Belanda. Ya, perusahaan Belanda. Nah, kalau saya itu diangkat jadi direktur di perusahaan Inggris yang diambil alih oleh pemerintah di Harrison & Crossfield itu. Saya dirutnya waktu itu. Dan koordinator. Nah, waktu PNP 6 diresmikan begitu, saya diangkat jadi direktur utamanya. Jadi kita waktu itu sudah ketinggalan jauh oleh Malaysia. Sampai-sampai saya kirim orang-orang PNP 6 ke Malaysia untuk belajar. Jadi sebelum berangkat itu saya suruh belajar tata cara makan yang bagus bagaimana. Itu bagaimana menggunakan sendok garpu. Terus bagaimana sopan santunnya. Karena yang didatangi itu masih perusahaan Inggris. Harrison & Crossfield. Harrison & Crossfield Malaysia ya. Iya, kebetulan saya mempunyai hubungan baik dengan mereka. Terus ada beberapa kali lah dikirimkan ke sana, ke Malaysia untuk belajar. Tapi ya mereka mula-mula bingung juga ya, karena beda sekali suasananya. Mereka ternyata memang Malaysia sudah jauh lebih maju dari kita. Jadi orang-orang PNP 6 itu banyak belajar di Malaysia. Malah saya datangkan juga ahli-ahli dari Malaysia untuk mendidik orang-orang kita. Jadi ketika zaman ya kesulitan ekonomi kita itulah, kita ketinggalan jauh. Terus zaman Dikora, karena kita mau perang saja. Masih ngurusin perang. Iya, itu markasnya di Kisaran yang mau ke Malaysia. Nah, ketika itu banyak belajar, sehingga unggul kita itu. Ya, coba Pak Sitanggang waktu itu tidak sempat saya kirimkan ke sana. Masih terlalu junior kali Om.
Ya masih belum jadi administrator dia itu. Ya. Tapi dia kader yang bagus. Nah, itulah sebabnya PNP 6 waktu itu maju sekali. Karena banyak belajar, kadang-kadang dari Universitas Indonesia pun saya datangkan untuk mendidik orang-orang kita itu bisa melihat secara holistik, outward looking. Yeah. Karena saya melihat potensinya ke depan. Jadi setelah terdapat pendidikan yang bagus, mulailah kami mengadakan ekspansi. Pernah harga minyak sawit itu jatuh tahun 68 lah. Tingkat paling rendah barangkali waktu itu. Tapi ya sampai kita kirimkan delegasi untuk keliling dunia untuk mencari kontrak-kontrak baru lah. Yeah. Nah kalau saya waktu itu terus menghubungi Unilever dan berkat hubungan baik dengan Unilever ya tidak ada kesulitan mendapatkan harga yang baik. Ya, jadi dalam kaitan dengan pengembangan kelapa sawit selanjutnya, saya banyak melakukan akuisisi, kemudian Teluk Dalam, terus Berangir. Berangir dari siapa, Om? Dari swasta. Swasta ya? Jadi begini, waktu pemerintah Orde Lama, itu ada ketentuan supaya perusahaan asing menyerahkan sebagian kebunnya kepada para veteran. Oh, oke. Jadi banyak tentara-tentara veteran yang punya kebun. Nah termasuk Berangir atau Karetia. Tapi ya karena mereka tidak biasa manajemen, akhirnya gagal. Itu yang saya akuisisi. Jadi milik PNP 6 lah. Yeah. Pengembangan kelapa sawitnya. Yeah. Dan di mana-mana saya bikin lapangan terbang. Yeah. Untuk memudahkan komunikasi sampai dari Bank Dunia berdatangan. Dari FAO datang apa ya. Ya, tiap kebun ada lapangan terbang ya, Mbak? Ya, itu kelihatan. Nah, kemudian tahun 72 kami kirim 2 orang ke Riau untuk melakukan survei ya, apakah cocok tidak Riau. Waktu itu masih hutan. Jadi Purba, Pak Langkat Purba, dan 1 orang Inggris, itu saya kirim ke sana, dan mereka merekomendasikan cocok itu Riau, ditanami kelapa sawit. Nah, beberapa tahun kemudian, Dirjen Perkebunan, Bang Suparto, dan saya menemui Gubernur Riau, namanya Subrantas, Kolonel. Kami itu bermaksud untuk membuka kebun kelapa sawit di sini. Dia, Pak Subrantas itu tidak mengerti apa itu kelapa sawit. Nggak kenal dia. Nggak kenal, belum. Ya. Jadi kami jelaskan nanti ya bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat di sini. Akhirnya dia setuju. Nah saya lalu mengadakan pembicaraan dengan Bank Dunia, dengan CDC. CDC itu Commonwealth Development Corporation. Oke. Yang Inggris. Ya. Kalau World Bank itu namanya IFC, International Financial Corporation ya. Jadi mereka bersedia, malah kami jadi partner. Nah, Pak Sitanggang sampai dengan Pak Purba. Bukan Pak Sitanggang dan Pak Bonar. Pak Bonar saya utus ke London loh. Ya, bangga kali dia terbang ke London, Pak. Iya, ke London. Untuk memberikan data-data, menghitung-hitung, membuat studi.
Jadi pasti tanggal sudah ke London untuk itu. Nah, kami siap untuk membuka itu kebun, tapi entah bagaimana ya, saya kurang tahu apa sebabnya. Ini swasta belum ada loh, sinar mas pun belum ada, musim mas belum ada masih kecil lah perusahaannya. Jadi kami yang pertama kali mau membuka kebun kelapa sawit di Riau. Tapi ternyata ketika itu menterinya Pak Fandi. Beliau mengatakan ya tidak setuju. Pemerintah katanya tidak setuju. Wah, padahal waktu itu Presiden Direktur dari CDC datang ke sini khusus untuk menemui saya. Namanya Maynard Hagen. Jadi kami ngobrol-ngobrol dan dia senang. Sudah ada Pak Bonar dan Pak Sitanggang ke sana. Itu hari pertama. Nah, hari keduanya itu ya karena ada berita dari Pak Menteri Pertanian supaya diputuskan hubungan. Ini besoknya saya datang lagi. Aduh, saya berat sekali menyampaikannya. Ini pemerintah Indonesia ternyata tidak setuju. Nah, masa? Iya betul, ini kemarin saya rapat dan diputuskan supaya dihentikan kerjasama dengan CDC dan AFC. Wah, kok begitu ya Indonesia? Ya begitulah, tapi ya tetap kita jaga hubungan baik ya. Iya, kalau dengan Tuhan saya baik. Tapi ini sayang sekali. Besok paginya subuh-subuh, saya dapat telepon dari Pak Menteri. Itu sudah diberitahu CDC bahwa diputuskan hubungannya. Sudah. Kok sudah? Mengapa saya tidak dikasih tahu? Loh, Pak Menteri kan menyampaikan supaya segera dikasih tahu. Ini bagaimana ya? Nanti kita jumpa lagi jam 9. Perdana Menteri Inggris mau datang. Oke. Untuk melihat kerjasama. Dan itu. Margaret Thatcher. Jadi orang kabut kan. Nah itu jadi kadang-kadang keputusan itu tanpa dilandasi oleh pemikiran yang matang gitu ya. Ya sampai sekarang lah. Jadi saya hubungi lagi Maynard Hagen, tapi dia sudah terbang ke Sorong. Akhirnya ya ketika Perdana Menteri itu datang, tidak jadi melihat proyek itu. Padahal pasti tangga tadinya kan dilibatkan. Karena harapan saya juga nantinya pasti tangga lah ikut mengurus itu. Nah itu kelapa sawit di Riau. Ya tidak lama kemudian sinar mas, musim mas. Terus. Tapi Om. Ya. Itu kan sebelum PBSN atau pada waktu PBSN yang pengembangan PTP yang ke Riau yang akhirnya jadi. Sebelum apa? Perkebunan besar swasta nasional programnya pemerintah. Sebelum ya. Sebelum. Ya. Jadi pelopornya lah. Kemudian juga kami kirim tim ke Kalbar untuk menjajaki kemungkinan menanam kelapa sawit di sana. Itu dipimpin oleh Pak Kiswito dari Marihat, Pusat Penelitian Kelapa Sawit Marihat. Nah kami menemui
gubernurnya, Hmm. ya itulah dia sama juga, dia tidak tahu kelapa sawit. Hmm. Jadi silakan saja kalau memang cocok katanya. Hmm. Terus ada lagi dari PNP 6 Pak Burhanuddin Pane, Hmm. saya suruh menjajaki kemungkinan di Kalimantan Timur. Hmm. Dan begitu hebatnya kita waktu itu ya, Hmm. sudah mulai menjajaki kemungkinannya. Hmm. Karena investor banyak yang datang. Hmm. Jadi malah tahun 79, Hmm. pabrik mobil Renault Hmm. mendatangi saya, Hmm. jadi mengajak kerjasama, membuat apa coba? Renault Biodiesel 79 tahun 79 Renault kerjasama Renault, biodiesel. mobil Prancis. Oke. Jadi saya sampai ke Prancis untuk negosiasi dengan mereka, mau diterima dengan baik. Kemudian kami tanda tangani perjanjiannya, MOU-nya di kedutaan besar kita di Den Haag. Tapi pemerintah kita akhirnya tidak setuju. Batal itu kerjasama dengan Renault. Jadi ketika itu kita memang sudah maju pikirannya, biodiesel sudah. Iya. Bukan hal yang baru berarti biodiesel ya. Bukan. Iya. Terus belum lagi dari Belgia, dari Universitas Kent, datang juga ke Pak Batu. Jadi mengirimkan mahasiswanya untuk membuat studi tentang penggunaan pelepah kelapa sawit buat berbagai keperluan. Oke. Jadi Pak Sitagange itu beruntunglah bekerja dalam suasana seperti itu. Dia orang yang mempunyai potensi untuk maju dan banyak belajar dari situ. Karena kalau soal belajar ya saya itu sangat mendukung usaha untuk meningkatkan kualitas SDM. Jadi itulah kelapa sawit cepat berkembang. Nah, kemudian kita juga jadi pelopornya PNP 6, pelopornya kelapa sawit rakyat. Ya. Betul. Oke. Ya, mula-mula kerjasama dengan Kodam, di Balai. Saya bantu, saya didik para veteran itu. Itu sampai diresmikan oleh Panglima Angkatan Darat, Muron, ya. Tahun 1975 itu. Kemudian waktu itu Gubernur Sumatera Barat, Pak Aswar Anas, menghubungi saya, minta bantuan bagaimana ya kalau kita kembangkan kelapa sawit di Sumatera Barat, melibatkan para veteran apa. Mula-mula saya agak enggan juga ya karena sudah banyak sih proyek-proyeknya. Sebab di Aceh juga kami yang mulai membuka PNP 6 loh. Yang jadi PNP, membantu PNP 1 waktu itu. Terus waktu itu saya datang ke kantor gubernur Sumatera Barat ya, dan di sana diperlakukan dengan hormat lah. Tamu terhormat. Iya, tamu terhormat. Saya selalu menginap di rumah gubernur. Oke. Pak Soranas masih ada orangnya. Nah, jadi beliau minta supaya OVIR bisa ditangani lah, dibantu bagaimana caranya. Nah, kebetulan saya itu punya hubungan baik dengan Duta Besar Jerman. Jadi saya laporkan pada Menteri Pertanian, ini bagaimana Pak?
Hmm. Diterima atau tidak, ya terima saja lah. Walaupun itu tambahan tugas. Jadi bersama-sama Pak Aswar Anas dan Panglima Kodam waktu itu masih ada Kodam di sana. Hmm. Meninjau Ophir naik helikopter itu ya. Nah ketika itu banyak veteran dan banyak penduduk yang berasal dari Suriname yang kembali itu. Oh, Suriname. Oke. Iya dari Suriname banyak yang kembali. Ya, ya. Jadi mereka juga menduduki tebahan di sana. Hmm. Jadi akhirnya kata Pangdam di sana adalah ini perlu izin dari Panglima Angkatan Darat, Hmm. Poniman. Hmm. Saya bilang saya kenal sekali Jenderal Poniman. Yalah bapak lah yang mengusahakan supaya dapat izin dari Jenderal Poniman. Hmm. Saya langsung ke Jakarta, ditunggu oleh Jenderal Poniman depan kantornya itu. Hmm. Ada apa Pak Sejai? Terus masuk kamarnya, kantornya, saya jelaskan. Hmm. Ini kami perlu bantuan dari Pak Jenderal. Bantuan apa? Ya ini supaya para veteran dan yang dari Suriname itu Hmm. mematuhi permintaan kami untuk mengosongkan lahan-lahan yang mereka duduki. Hmm. Ya gampang nanti. Langsung dia telepon. Hmm. Pangdamnya itu, Pangdam Andalas, supaya ditertibkan lah. Hmm. Nah, saya sendiri terus ke Kedutaan Jerman di Jakarta. Saya tanya kemungkinannya bagaimana Jerman membantu. Mau bisa saja katanya. Jumpai saja menterinya. Saya terbang ke, waktu itu Jerman Barat ya. Hmm. Saya terbang ke Bonn untuk negosiasi dengan Menteri Luar Negeri di Jerman Barat. Hmm. Jadi dia setuju karena memang ingin membantu Indonesia. Jadi Opir ada Surinamenya ya Om ya. Yang pernah saya tahu tuh veteran TNI atau Iya, yang ada menguasai. Suriname, ada. Oke. Jadi di Jerman, di Bonn itu kami sepakat Hmm. asal pihak kami, jadi pihak Indonesia, Hmm. bersedia merawat kebun Muara Wakau. Oh, itu ininya Kalimantan Timur itu ada proyeknya Jerman waktu itu, Kalimantan Tengah. penanaman kelapa. Ah. Tapi entah bagaimana sekarang sudah jadi milik Sinarmas itu, Ya, Muara Wakau. ya, Warawahau. Nah, jadi mulailah dengan bantuan Jerman itu Hmm. dibuka Ophir, bagus, Hmm. pendidikan SDM-nya juga bagus, Hmm. dikirim orang-orang dari Jerman. Hmm. Tapi ironinya begini, tahun 80, jadi saya waktu itu ke Jerman itu tahun 78, Hmm. nah tahun 82 benar. Hmm. Ophir dibuka, diresmikan, dihadiri oleh Presiden Soeharto. Hmm. Saya sudah di Jakarta Hmm. dan di Kementerian Pertanian. Tetapi saya datang ke sana, tapi ironisnya saya tidak boleh masuk, Nggak boleh ikut Kopir. tidak boleh. Hah. Mana surat undangannya? Oke. Jadi saya tunggu di luar, di bawah pohon. Orang jauh-jauh dari Jakarta datang. Karena ada presiden kali Om. Ya, jadi itu ya saya kurang tahu lah. Tapi akhirnya tanya Pak Aswar Anas loh, maksudnya di mana kami cari tadi Pak? Ya tapi saya tidak boleh masuk Pak. Nggak ada undangan. Ya itu, jadi Ophir itu bagi saya masterpiece lah, itu hebat. Ya, ya. Petaninya dididik supaya mendirikan koperasi apa ya. Jadi hasil kelapa sawitnya disisihkan sebagian untuk keperluan investasi di belakang hari. Ya, ya. Dan ternyata bisa. Nah, sekarang entah bagaimana, sekarang sudah masuk
Bukan Sumatera Barat lagi, tapi Jambi ya. Ya, Sumatera Barat Jambi, Om. PTP Nusantara 6. Iya, iya. Ya. Jadi masih banyak lagi yang bisa ceritakan mengenai kelapa sawit ini. Baik, kita break sejenak. Kita akan ikuti perbincangan saya dengan Pak Sujai Kartasasmita pada bagian berikutnya. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, bagikan channel ini kepada teman-teman yang lain, karena informasi-informasi, terutama pembicaraan saya dengan Pak Sujai, sangat-sangat informatif mengenai apa dan mengapa dan siapa di sejarah perkebunan kelapa sawit yang juga ternyata tidak hanya kelapa sawit hubungannya, tetapi banyak perkebunan-perkebunan lain yang berada di Sumatera Utara. Terima kasih, sampai jumpa.